Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat. Ya, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua, Pak. Ya, bagus. Artinya anak-anak tidak ada yang sakit dan pastinya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumahnya masing-masing. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Nata, mana Nata? Hilang dia, Pak. Siapa? Ya, coba pimpin doa dulu, Nak. Ayo teman-teman, mari berdiri semua. Sebelum mulai pembelajaran, semoga kita diberi kesehatan dan pembelajaran hari ini lancar diberikan oleh Bapak Guru. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah, terima kasih. teman-teman duduk kembali. Ya, sekarang yang anak-anak harus dipersiapkan adalah ngabsen sudah. Siapkan dulu alat tulisnya, buku pelajaran, materi pelajaran. Kita sekarang akan mulai pembelajarannya. Nah, yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silakan anak-anak mengikuti, karena di sini Bapak sudah siapkan musik instrumennya. Indonesia, tanah airku, tanah Pada darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia. Indonesia saatku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. lah jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, bagus sekali suaranya anak-anak. Seperti paduan suara ya. Ih, suaranya Nata paling keras. Suara apa? Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk PPK. Masih ingat anak-anak tepuk PPK? Iya, Masih, Pak Guru. Tepuk PPK dan salam PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam salam PPK, cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Sudah kelihatan gambarnya? Belum. Belum. Pak. Sekarang Masih putih, Pak Guru. Bapak liatin gambarnya. Jangan tertawa kalau lihat gambarnya ya. Ya, pasti kayak RSD Pak. Oke benar RSD Pak. Anak-anak, ini gambar apa anak-anak?
Sapinya. Mau Sapi, Pak. Sapinya. kurus Sapinya nih. siapa itu, Kurus Pak? sekali, Pak. kambing, Pak. Yang ini gambar apa, anak-anak? Sapi gemuk. Sapi Kayak gemuk. Nata. Besar. A2 itu Pak, A2. Sapi A2 Pak. Apakah ada orang tuanya yang memelihara sapi, anak-anak? Ada. Ada, Pak. Orang tuanya Bapak Haji. saya, Pak. Bapak saya melihara sapi. Ya. Namanya Adi, Edi, Pak. Adi dia. Sama, Saya, Bapak saya, juga melihara saya. sapi. Pak Adi juga melihara. Apa yang menyebabkan perbedaan di antara gambar tersebut? Jarang diberi makan Pak. Sapi yang pertama kurus, makannya Kurus, yang sedikit. kedua gemuk, Pak. Sapinya Ya. gemuk, yang Saya, kedua Pak, saya, makannya banyak. Saya Pak. Saya, Pak. Nah. Saya, Pak. Saya Saya. Pak. Saya Ya, Pak. Nata, Saya, Nata. Pak. Ya. Sapi pertama butonya kurang gizi, Pak. Iya, Yang lagi itu. satu kelebihan gizi dia, Pak. Karena makanannya juga berbeda mungkin ya. Ada yang suka makan, ada yang tidak suka makan. Nanti kalau Iya, anak-anak Pak. kalau Yang memelihara itu makan sapi, plastik tuh. ingat kasih makan. Jangan lupa dikasih makan karena sapi juga termasuk makhluk hidup. Hidup. Ya, Pak. Iya. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, atas perbedaan sapinya tadi? Siapa yang Yang bertanggung punya Pak, yang punya. Majikan sapi, Pak. Sapi Yang itu, punya Pak. sapi, Pak. Majikannya punya sapi. Ya. Nah, kira-kira untuk menjadi peternak yang sukses, kita harus mempunyai sikap apa, anak-anak, terhadap sapinya? Tanggung jawab, Sayang, Pak. Pak. Tanggung Tanggung jawab, jawab. Pak Guru. Sayang sama Ya, sapi. Sayang, tanggung Pak. Kasih jawab, makan. ingat kasih Pasti makan, sayang sama sapi katanya, Pak. kasih minum. Jangan ingat jualnya saja. Harus ingat juga ngasih makan. Biar Bekas, Pak. sapinya Kita kurus. berasuh, Pak. Ya. Nah, sekarang pelajaran hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menyajikan laporan tentang bentuk tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Nah, sekarang ini materi pokok kita. Tanggung jawab sebagai siswa dan warga masyarakat. Nah, sekarang coba silahkan baca. Siapa yang mau membaca teks yang Bapak tampilkan di sini? Ayo. Aresi. Ciro, Pak. Ciro. Nyoman, Pak, Nyoman. Ya, Pak. Duduk belakang sendiri tuh. Ya, Nah, coba aman, silahkan. Ya, boleh, Pak. Saya, Ya, Pak. silahkan. Baca semua, Pak. Ya, baca. Silahkan dibaca. Siswa zaman sekarang, Gopa adalah siswa di SDN 1 Semarapura Tengah. Dia adalah siswa yang malas, terutama dalam hal membaca. Waktu itu Gopa mendapat PR membaca cerita dan menceritakan kembali dari Bapak Guru untuk dipresentasikan di depan. Tapi Gopa justru menghabiskan waktu untuk bermain game online di HP. Seharian bermain game sehingga lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Gopa juga tidak pernah membaca buku sehingga tidak tahu materi atau informasi pelajaran di sekolah. Keesokan harinya, Gopa ditegur oleh Bapak Guru dan dia mendapatkan sanksi atau hukuman. Sesampainya di rumah, Ibu marah dan menyita HP sampai Gopa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sudah, Pak Guru? Ya, terima kasih, Nyoman. Ya. Nah, itu cerita Gopa. Nah, siswa zaman sekarang. Nah, dari teks tersebut,
atau bacaan tersebut, permasalahan apa dan solusinya apa yang terdapat di sana permasalahannya. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Sudah menyimak semua permasalahan yang terjadi pada teks? Gopa itu Gopa Pak tidak suka main membuat HP. PR. Main Jadi HP, dia nggak Pak. main PR buat Gopa PR. main HP aja, Pak. Ya, Pasti main HP aja tidak, terus Pak. Di rumahnya tuh. nah, tidak bertanggung Ya. jawab Tidak terhadap bertanggung apa? jawab. Dirinya Di DM jadi sendiri. RFC medik Tindakan yang dilakukan Gopa pada teks di atas merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tidak mengerjakan Tidak PR mengerjakan merupakan PR. tindakan yang tidak Tidak bertanggung bertanggung jawab jawab. terhadap diri Tanggung jawab. sendiri. Karena mengerjakan PR merupakan tanggung jawab yang harus kita kerjakan di Siswa. mana? di rumah. Di rumah. Di rumah, Sekolah. Pak Guru. Nah, Di pintar sekolah pagi sekali. hari, Pak. Pintar sekali anak-anak Bapak. Nah, sekarang silahkan anak-anak membentuk kelompok. Ya, masing-masing terdiri dari 5 orang. Karena jumlahnya 25, anak-anak bisa membagi 5 kelompok. Saya nggak mau dengan Aristi, Pak. Heterogen, ya. Saya Saya sama maunya Nela, sama Pak. Andika Pak. Saya mau buat sendiri. Oh iya, Pak, Pak. boleh? Saya mau sama Aristi sama Nela, Pak. Ya, Nah. silakan. Nanti Ih, dikoordinir Kak Sama Dika, Meta bagus sekali. Pak. koordinir Saya sama ada aja, Sering Pak. ngasih uang. Ya. Sudah anak-anak membuat kelompok? Saya pulang aja Pak, nggak ada ngajar. Sudah, Pak. Ya. Nah, apa itu tanggung jawab anak-anak? Adakah yang tahu? Saya, Pak Hal Guru. yang harus kita kerjakan. Ya Pak. Ya, Pak Juni. Ya, Pak Guru. Ya, Tanggung jawab artinya sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, negara, dan pada Tuhan. Gitu, Pak Guru. ya. Bagaimana anak-anak yang lain? Betulkah jawaban Ibu Pak Ju? Guru. Betul, Pak Guru. Betul. Iya, betul sekali. Secara umum, tanggung jawab berarti sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, negara, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter individu. Jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, yang berikutnya, pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Secara umum, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas kewajibannya yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Siapa tahu contohnya? Mandi sendiri, Pak. Mandi sendiri. Tidur Makan sendiri. Iya, Olahraga, Pak. mandi sendiri. Makan Gosok sendiri. Makan sendiri, Pak. Berangkat sekolah Makan sendiri. Iya, ini Cuci juga piring belajar sendiri. sendiri. Iya. Mana Sekali. siapa, Pak? Ya, Pak, itu siapa tuh, Pak? Apa itu, Pak? ini siswa Bapak yang terbaik nih dulu nih. Dulu. Gitu Pak. Ya. Pinter berarti dia, Pak ya. Pinter berarti, Pinter Pak kayaknya ya. ya. Ada, Pak. Pintar sekali orangnya. Hmm. Karena kenapa? Kalau belajar itu tidak mengenal umur, sampai tua pun kita harus belajar. Berapa kali tidak naik kelas itu Pak? Saya ada kelas dalam hari, Pelanggaran Pak. ini. Dia naik Iya. naik kelas tuh Pak. Yang berikutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Siapa tahu contohnya? Ngajak adik main, Pak. Ngajak adik main. Membantu ibu memasak. Bantu ayah mencuci motor, Pak.
Membersihkan Ya, membantu Bantu Ibu. ibu nyapu. Betul. mencuci Minta uang Betul. jajan. piring. Bantu ayah menyikat Ya, bed. Minta uang jajan. bagus sekali jawabannya, anak-anak. Ya. Ini, nah, membantu orang Membersihkan tua rumah. menyapu di halaman. Itu Itu cara anaknya ngapanya bapak ya. salah, Pak. Ya, Apa ini. tuh anaknya bapak tuh? Ya. Berikutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Siapa tahu Gotong royong, contohnya? Pak. Membersihkan Ah, membersihkan selokan. Kerja got, Pak. bakti. Iya, betul sekali, kerja bakti. Ya, gotong Royong. royong. Ya, karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri karena Sendiri. masih membutuhkan bantuan orang Orang lain. Orang Lain. lain. Ya. Ya Pak, membutuh orang lain Pak. Nah, menurut anak-anak, gambar ini tanggung jawab terhadap apa? Masyarakat. Negara, Pak. Negara. Ayo, Negara. kamu bisa. Penghasilan negara. Penghasilan Ya. negara Pak. Negara. Ini adalah Negara. tanggung jawab terhadap Negara. negara. Iya, contohnya bayar samsat, bayar pajak. Nah, Nama nomor 2 habis uang negara Pak, dapat medali. ikut upacara ya. Yang ini udah mewakili Indonesia ini. Nah, Dapat bonus dia Pak. dapat bonus. Nah, anak-anak juga bisa mengikuti prestasinya seperti atlet-atlet Indonesia. Namanya siapa, Pak? Ya Pak. Iya. Saya atlet lomba lari Pak. Nah, jangan lari dari 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 karung kenyataan. ya. Lari. Karung. Nah, yang kelima, nah ini ada tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apakah anak-anak ada yang tahu Berdoa, Pak. contohnya? Berdoa toh Sembahyang. ibadah, Pak. Sembahyang. Ya, Sembahyang, Sembahyang. menurut agama ya. dan kepercayaan Pak. Ada sembahyang. Nih. Nah, ingat juga anak-anak, setelah sembahyang, kalau ada sisa-sisa bunga itu yang tidak dipakai, anak-anak ingat Bersihkan, Pak. Bersihkan, Pak. jangan dibiarkan berserakan. Biar tempatnya bersih ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok dan nanti mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Ya Pak. Nah, sekarang ini petunjuk penggunaan pengisian LKPD. Nanti diisi nama kelompok, anggota kelompok, kelas, hari atau tanggal. Sebelum Bapak memberikan LKPD, apakah ada yang anak-anak yang belum paham tentang materi Bapak tadi? Sudah paham. Sudah, Pak. Apa Pak? Sudah paham semuanya ya? Ya, Sudah, pintar. Pak. Pintar-pintar nih semua. Nah, ini langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Nah, Bapak sudah membagi menjadi 5 kelompok. Nanti kelompok 1, dia mengerjakan bentuk tanggung jawab diri sendiri. Nah, cari contohnya 10 misalnya. Ya, minimal 10. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan ya. Nah, yang kelompok 2, dia mencari contoh bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Kelompok ketiga, mencari contoh bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Kelompok 4 mendapat tugas mencari contoh bentuk tanggung jawab terhadap negara. Nah, yang kelompok yang terakhir, kelompok 5, mencari contoh bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu. Saya kelompok berapa ya Pak? Oh, kamu kelompok 1, Dwi. Saya, Pak. Saya, Pak. Kelompok berapa, Pak? Nah, Ari kelompok 2. Saya kelompok 5. Ya.
Udah ingat sekali ingatannya ini. Ayo ikut Pak ya. Ikut kamu kelompok 5 sama Meta itu. Sudah ada Ya. namanya di sini. Saya kelompok 5. Iya sama Ciro lagi satu Ciro. Nanti dikejar Sinchan ya Pak. Jangan. Bagaimana sudah selesai mengerjakannya? Meta, kerjaan Meta. Belum, Meta, Pak. kencing Belum dulu. selesai. Belum, Pak. Ya jangan Jangan bercanda cepet-cepet, terus. Pak. Belum, waktunya masih banyak. Meta gangguin Ciro, aja, Ciro. Pak. Ciro kerjaan Ciro. Oh, nggak level aku ganggu Ya. pasti. Nanti yang ribut Bapak tidak akan kasih istirahat. Sekarang pulang apa nggak istirahat? Istirahat. Pulang, boleh pulang, Pak. Langsung pulang, betul boleh pulang Pak. Boleh pulang, Pak. Ya nanti kalau jam terakhir baru betul boleh pulang ya. Jangan lupa hadiahnya ya, Pak. Iya, sapi kurus. Bagaimana sudah? Kelompok 5 sudah Pak. Kelompok Sudah. 1 sudah. Kelompok yang lain sudah semua? Sudah Pak Guru. Udah, Pak Guru. Ya. Sekarang silakan kelompok 1 ke depan. Presentasikan gininya, hasil pekerjaannya. Dwi, silakan Dwi. Untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya. Saya sarapan sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, kemudian membersihkan kamar saya sendiri, mencuci baju sendiri, berangkat sekolah sendiri. Itu Pak jawaban saya. Iya, betul Tidur. sekali itu jawaban dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Tidur untuk sendiri. anak-anak. Ya, Karena saya punya tidur partner berarti tuh Pak. sendiri. Sekarang, Punya Tidur partner berarti tuh Pak. sendiri. Hah? Selamat Tidur atas sendiri, kasih, Pak. sekian dan terima kasih. Udah besar masih sama Bapak, Ibu. Sendiri dong. Sekarang lanjut kelompok 2. Nah, Ari, kelompok Ya, Pak. 2. Contoh bentuk tanggung jawabnya membantu menyapu halaman rumah, kemudian membantu ibu mencuci piring, kemudian menjaga adik saat bermain, terus membantu mencuci motor, terus Iya. Ada lagi? Bohong hari saling Pak. menjaga Kerjanya nama minta uang baik keluarga, jajan. Pak. Iya, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Hari bohong dia Pak. Kerjanya minta uang jajan aja. Enggak, Nah. Pak. Iya, betul Saya sekali jujur, jawabannya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Juni. Silakan presentasikan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Ke masyarakat Pak Guru ya. Iya, Pak. Iya, Juni. Ya, membersihkan lingkungan masyarakat, lingkungan rumah. Terus apa lagi Pak Guru ya? Kerja bakti. Kerja bakti, ya Ah. gotong royong. Gitu. Ya. Dan membersihkan sampah masyarakat ya, Pak. Iya, iya. Apa itu? Ya, Sampah yang di pinggir jalan Pak. ya sampah yang di pinggir jalan yang ada di selokan itu maksudnya Juni. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kali-kali lagi. Kan tidur. Kali-kali lagi. Kelompok 4. Nyoman, Pak. Iya, Nyoman. Kelompok 4. Ya. Bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sembahyang, Sembahyang, membuat canang, membuat canang. membersihkan tempat suci. Ya, Apa lagi, Pak? iya, masih banyak contoh yang lain lagi ya. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Nyoman. Nah, sudah anak-anak? Nah, karena sudah semuanya kelompoknya mendapat giliran presentasi. Nah, sekarang apa saja yang kita pelajari hari ini? Nah, Belajar Pak. Tanggung jawab. tanggung jawab, kewajiban, iya, apalagi? Tanggung jawab dengan diri sendiri. Jawab Tanggung dengan jawab- masyarakat. tanggung jawab terhadap Tanggung jawab pada negara. Terhadap sendiri, terhadap Tuhan. Iya, betul sekali. Nah, ini adalah
yang sudah kita pelajari hari ini. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. yang dia lakukan, baik diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Nah, sekarang anak-anak silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Sekarang Bapak, Saya di main Resti, Pak. iya, jangan terlalu dekat-dekat terus sama Resti kamu. Pak gitu Pak, Nggak boleh. berbahaya ya restinya. Ya, nanti nempel Ya, terus itu. nanti. Nggak boleh nempel-nempel. Ya. Ada nakal-nakal sama saya, Pak. Nangis saya. Sudah anak-anak, sekarang Bapak akan Ya. memberikan evaluasi. Nah, silahkan kerjakan soalnya 1 sampai 5. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya, tugasnya ini. Ya, silahkan dijawab. Ya, Pak. Boleh nyontek tidak, Pak? Jangan, nggak boleh nyontek, kerjakan. Nyontek di buku. Kontek buku boleh nggak, Pak? Buka buku, Pak. Buka buku, ya silakan. Buka bukunya. Open ini, open. Sudah. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Hanya 3 aja, Pak. Cepat. Iya, sudah Tambah selesai. lagi, Pak. Nah, ini Tambah lagi. soal. Iya. 5 soalnya 5. Udah, Pak. Sudah, ya. Kita belum. Itu Resti dibuang ke sungai, Pak. Nah, jika semuanya sudah, sekarang silahkan kumpulkan Sampah. soal yang Bapak berikan. Iya, Pak. Nah, ya. Ya. Nanti Bapak nilai. Ya. Resti, punya saya bawa Resti. Capek ke depan nih Resti pegang punya saya. Nyuruh-nyuruh mulu. Nanti jajain. Nah, Kasih sudah. makanan. Untuk pembelajaran besok, nah silakan anak-anak pelajari di rumah mencari informasi dari teks bacaan. Yang kedua, memakai tanda tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu silakan pelajari dulu di rumah ya. Jangan hanya bermain Pak. layangan saja, Inggih, Pak. main HP saja seperti tadi ceritanya si Gopa tuh sampai lupa dia membantu orang tua mengerjakan PR. Nah, itu ingat. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, Bapak mempunyai lagu tradisional daerah Bali. Nah, yang ini lagunya, judulnya Juru Pencar. Nah, ya, pintar sekali nyanyinya. Bagus-bagus sekali suaranya ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak akan memimpin doa dulu. Nah, semoga apa yang anak-anak pelajari bisa anak-anak terapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak bisa sekarang merapikan tempat gininya, bukunya, pensilnya, masukkan dulu kertas, baru anak-anak istirahat. Ya. Nah, itu gambar apa, Pak? Ini Itu siapa, gambar, Pak Guru? ini gambar Bapak ini waktu ikut FLS 2N.
Keren. Wah, keren. Lebih ganteng fotonya, Pak. Sekian. Kok gantengan ini, Pak? Sekian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai Bapak. jumpa, Pak. Pak, Makasih, saya bawa Pak. uang jajan, Pak. Uang jajannya mana, Pak? Saya nggak bawa uang jajan. Ya, lagi sebentar. Bapak kasih. Oke, pembelajarannya sudah selesai ya, anak-anak. Terima Terima kasih Pak Adi. Ya, saya kira kemarin waktunya sama seperti kemarin, Bu Adi. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ini pas 30 menit kok Bapak nyajiinnya. Jadi tidak ada kendala saya lihat ya. Ya, kalau kemarin itu kan temennya semua pre-memori. Sekarang kelebihannya Bapak bisa nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tepuk PPK, bahkan LKPD-nya juga lancar. Nih. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, silakan untuk memberikan masukan kepada Pak Adi. Nih, Pak Meta? Oh, enggak. Oke, Bu. Oh iya, silakan. Secara keseluruhan sudah bagus, Bu. Cuma tadi rasanya pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya aja yang sedikit berantakan. Di sana aja mungkin. Ya mungkin nanti yang selanjutnya lagi mikir-mikirin bagaimana caranya biar nggak berantakan seperti tadi yang nyanyi. Ya. Terus mungkin tadi pada saat mengerjakan KPD, enggak di gini kan ada siswa yang ribut, mungkin penguatannya untuk teguran kepada siswa yang ribut itu mungkin masih sedikit kurang. Terima kasih. Masih di-mute, Bu Madi. Ya, maaf Pak. Ya, terima kasih untuk masukannya Pak Meta ya. Jadi benar ya Pak Adi ya, mungkin itu di pengelolaan kelas yang mungkin masih kurang. Ya, Untuk lagu Indonesia Raya itu karena Bapak Ibu temponya lambat. Sedangkan kalau di lagunya, di musiknya atau di tampilan PowerPoint itu temponya cepat ya. Itu kendalanya. Jadi untuk nanti pada saat pada saat tampil pada saat practicing nanti tolong nanti dikondisikan agar siswanya tidak sampai ketinggalan oleh ini. Masih ada yang ingin memberikan saran? Tidak ada? Baik, langsung ke Tiang aja ya. Kalau dari saya tidak terlalu banyak juga karena dilihat runtut sekali kegiatannya Pak Ading ya, sudah dari segi materi, kemudian langkah-langkahnya. Cuman ada beberapa aja tadi di awal menyebutkan mengisi link absensi. Di sana tampil saya lihat link absensi, mungkin Bapak mikirnya ini masih daring. Tapi kalau pada saat kenyataan nanti kan pasti akan dilaksanakan secara luring ya. Kalau itu diingat, diganti. Jangan sampai link juga. Paling melakukan absensi, itu aja judulnya ya. Kemudian pada saat pengorganisasian kelompok, banyak siswa yang menolak, tidak mau dengan si A, tidak mau dengan si B. Dan saya yakin ini bukan hanya kejadian pada saat simulasi Pak atau peer teaching sekarang. Pada saat kita membagikan secara kenyataan juga sering terjadi hal seperti itu. Nanti tolong diperhatikan, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi kita harus mengkondisikan siswa jangan sampai mereka melakukan diskriminasi pada temannya. Kemudian pada saat mengambil contoh kewajiban kepada pemerintah, ada di situ menyebutkan tentang samsat, membayar samsat nih. Tidak semua anak usia SD, Bapak di kelas berapa nih? Kelas 4 atau kelas 5? Nah, tidak semua anak perhatian akan hal itu, Pak. Mungkin ada beberapa karena memang kebetulan mereka sering mendengar atau pernah diajak ke kantor samsat, jadi mereka bertanya. Jadi tolong nanti diberikan penegasan, ngapain itu di sana mereka? Kenapa harus bayar? Nih, tolong itu ditekankan. Kalau masalah contoh saya sudah senang karena lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi siswa mudah memahami. Kemudian, kamu jangan diganggu, Me. Maaf Bapak Ibu. Mohon maaf di kamera saya diganggu. Iya, nggak apa-apa. Oh, ini deh, sana deh. Kemudian
pada saat menampilkan LKPD kalau nggak salah Pak ya, itu kan Bapak menyajikan beberapa tabel. Tulisannya tolong diperhatikan nanti Pak, itu masih ada garis-garis merahnya. Oh, Itu kan iya. berarti Bapak ngerjainnya di Word, kemudian Bapak copy atau print screen bawa ke ini ya. Tolong nanti itu di apa namanya, mungkin di print preview dulu sebelum Bapak print screen ya, Iya, sehingga hilang garis-garisnya itu. Karena agak susah untuk dibaca. Nih. Nih. Kemudian pada saat evaluasi ada siswa yang bertanya, boleh lihat buku Pak, boleh mencontek Pak. Evaluasi tidak boleh lihat buku Pak. Jadi biar kita tahu itu mereka seberapa persen Siswanya nakal-nakal nih Bu. Nggak, nanti biar nggak keceplosan. Karena kadang-kadang Iya. gitu, boleh Pak lihat buku, silakan. Aduh, berarti gagal dah evaluasinya ini Pak ya. Tidak bisa diajak kompromi siswanya ini. Jadi gurunya kurang tegas mungkin tadi itu ya. Jadi tolong, karena terkadang siswa seperti itu. Saya punya dulu kelas, sekarang sudah SMP sih mereka Pak. Pernah, jadi ketika saya bagikan tes ulangan malah dia bilang, Bu boleh lihat buku. Kalau saat itu kita tidak konsentrasi, mereka pasti sengaja seperti itu, kita tanpa sengaja jawab boleh, nanti itu dijadikan alasan gitu Pak ya. Tolong nanti lebih ke pengelolaan kelasnya yang diperhatikan lagi nih. Lebih galak lagi berarti ya Bu ya. Bukan ya galak, tegas maksudnya. Tegas. Karena kalau sekarang nggak berani galak Pak, sebab kita akan mengikuti ANBK, jadi siswanya ikut AN, mereka akan mengisi survei lingkungan belajar. Kalau ada istilah ngebully atau gurunya keras itu masuk Pak. Seperti di sekolah saya itu justru. Itu udah maksudnya tegas Bu. Raportnya itu saya justru merah di sana karena katanya tindak kekerasan di sekolah, padahal kami tidak berani keras. Situasi yang mungkin si anak menganggap kita tegas itu dianggap sebagai keras atau marah atau gimana ya. Berbahaya ini soalnya berkaitan dengan raport sekolah kita nanti raport mutu. Raport mutunya. Iya betul. Saya merah itu raport mutu di tindak kekerasan. Padahal tidak ada guru yang main pukul, cuman agak tegas ya memang. Agak tegas karena siswanya agak susah diatur tapi nggak berani main pukul atau gimana. Tolong diperhatikan itu Bapak ya. Oke, Bu Made. Oke, itu dari tiang. Berikutnya mohon kepada Ibu dosen untuk memberikan masukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Made atas waktunya ya. Apa yang dikatakan Bu Made tadi betul, saya juga menandai ya. Di sini ya pertama itu ketegasan, memang saya lihat pertama itu ketegasan sama ya. Artinya bukan berarti kita harus galak, enggak, tegasan ya. Kadang-kadang kalau kita enggak tegas itu nanti seperti campah gitu ya bahasa Bali jadinya ya. Anak-anak itu misalkan maunya sendiri gitu Pak, bukan galak, sekali lagi bukan galak, emang nggak boleh ya itu. Terus ya itu ketika kita membentuk kelompok, ketika evaluasi ada yang bertanya boleh, itu ya itu yang sama catatan saya dengan Bu Made ya. Satu lagi yang berbeda itu mungkin di tindak lanjut itu belum ada Pak Adi. Artinya tindak lanjut itu ketika selain evaluasi di penutup kan Bapak perlu juga memberikan ya berupa PRK atau mungkin sudah belajar gini Bu, materi yang akan di berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya boleh ya. Ya, pertanyaan berikutnya boleh ya. Ya terus di sini apa namanya penguatan itu sangat perlu ya, penguatan sangat perlu ditegaskan ya. Artinya penguatan ketika siswa itu memberikan satu respon yang positif gitu ya, yaitu gunanya untuk supaya respon positif itu muncul kembali ya ketika dalam pembelajaran itu gunanya. Misalkan ketika benar, misalkan ya kita ya tepuk tangan boleh, ajuan jempol boleh, ya baik sekali, bagus dan sebagainya, divariasikan ya. Tidak boleh juga menonton. Kalau menonton mungkin nanti jadi ejekan ya, misalkan Pak Adi terus bagus nanti jadi Pak Bagus jadinya, bukan begitu ya. Karena anak punya aja istilah seperti itu, ya enggak? itu sering terjadi ya. Ya, ada kita variasikan ya baik verbal maupun yang non verbal seperti itu ya. Yang lain saya kira sudah bagus ya, sudah nonton dari awal sampai akhir karena waktunya cukup lama sehingga bisa ditayangkan dengan cukup lengkap jadinya seperti itu ya. Ya, tiang kira hanya itu dari tiang Bu Made. Terima kasih atas waktunya. Tiang kembalikan ya.